Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu sektor yang juga mulai naik seperti sektor properti. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang rencana akan membagikan dividen sebesar 90% dari laba bersihnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost tiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Sido. Sido hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 710. Bisa kita lihat di grafik, dalam beberapa minggu ini Sido mulai bergerak sideways. Setelah sebelumnya bisa kita lihat Sido turun sangat dalam. Dan setelah 1 minggu terakhir ini atau 2 minggu terakhir ini, Sido mulai sideways dengan support bisa kita lihat saat ini di harga 700. Sedangkan untuk resisten kuat saat ini di 750. Tapi dalam beberapa minggu ini mencoba untuk naik di atas harga 720 saja, Sido sudah gagal naik. Jadi ada satu resisten minor di sekitar harga 720. Karena setiap kali menyentuh harga 720, Sido mulai bergerak turun kembali ke support dan sideways lagi. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan kemarin keluar pemberitaan bahwa Sido siapkan dividen di kuartal 4 tahun 2022. Dan rencananya Sido akan mengambil sebanyak 90% dari laba bersih untuk menebar dividen. Tapi ingat, bisa kita baca di sini, ini belum pasti karena mesti diputuskan di board meeting. Cuma ada pernyataan bahwa Sido selalu membagikan dividen itu selalu 90% dari laba bersihnya. Jadi kita coba tunggu apakah tahun ini juga Sido tetap akan membagikan dividen sebesar 90% dari laba bersih. Tapi secara grafik saat ini Sido mulai sideways sehingga layak untuk masuk watchlist. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat walaupun tidak naik dan turun, terlihat ada akumulasi dan menarik juga asing masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, Sido walaupun secara tren jangka menengah belum bagus, saat ini mulai sideways, menurut saya bisa kita masukkan ke watchlist. Selama masih kuat berada di atas harga 700, Sido saya lihat masih ada potensi untuk mencoba naik menuju harga 750. Apalagi saat ini mulai ada akumulasi, sehingga ini layak dipantau. Apabila berhasil rebound kembali atau bertahan di atas harga 700, ada potensi ngetes dulu ke 750. Apabila berhasil break, baru target berikutnya itu di garis EMA 50 yang saat ini di harga 790 sampai harga 800. Tapi selalu saya jelaskan, apabila kita beli saham downtrend, selama saham tersebut gagal naik di atas garis EMA 50 150, hati-hati masih ada potensi untuk berbalik arah. Jadi belum terkonfirmasi uptrend walaupun berhasil rebound dan naik menuju garis EMA 50 dan 150. Apalagi memang bisa kita lihat garis EMA 50 150 saat ini jaraknya lumayan jauh. Jadi apabila berhasil beri garis EMA 50, ada potensi ke garis EMA 150, tapi ingat ini belum terkonfirmasi uptrend walaupun apabila ternyata minggu depan naik lumayan tinggi. Karena selama masih gagal beri garis EMA, masih ada potensi balik kembali ke harga 700. Tapi Sido layak masuk watchlist untuk trading jangka pendek atau hold selama harga 700 tidak terlewati. Untuk BES bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke harga 179. Dan secara tren terlihat saat ini walaupun turun, tren BES masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Ini bisa kita lihat contohnya, selalu saya jelaskan apabila kita saham downtrend mulai sideways bisa kita pantau. Apabila berhasil break garis EMA 50 150 baru terkonfirmasi trennya akan mulai membaik dan bergerak tren. Jadi BES juga sama, sebelumnya turun di bawah garis EMA 50 mulai sideways. Karena mulai sideways menarik dulu dipantau, apalagi garis dengan jarak dengan garis EMA 50 untuk BES sebelumnya lumayan dekat sehingga menarik. Apabila berhasil break bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 150 sempat turun, tapi garis EMA 50 150 sudah berubah menjadi support. Setelah menyentuh garis EMA 50 berhasil rebound, kembali turun juga menyentuh garis EMA 50 150 masih bisa rebound dan terus bergerak naik. Dan saat ini jika kita perhatikan, BES 1 minggu terakhir ini mencoba untuk naik di atas harga 185, gagal break, saat ini mulai melemah.
Untuk support saat ini di harga 170, tapi ada support minor di sekitar harga 175. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli best di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena untuk trennya masih uptrend, belum ada tanda-tanda reversal trend, dan garis MA50 pun saat ini terus bergerak naik. Jadi saat ini garis MA50 di sekitar harga 152. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita lihat pada penurunan ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing jika kita perhatikan masih terus masuk akumulasi sampai 1 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang mau entry beli saham best, bisa pantau saham best, wait and see dulu. Paling aman adalah bisa dapat di sekitar harga 170, walaupun masih ada satu support minor di 175. Jadi apabila best menyentuh harga 170 dan rebound, baru teman-teman entry untuk lebih amannya, karena ada potensi balik kembali mengetes harga 185. Jadi bisa dimanfaatkan untuk swing trade atau hold saja selama harga 170 yang teman-teman beli tidak terlewati. Selanjutnya JPFA bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 100.520. Dan kenaikan ini membuat JPFA mencoba untuk naik di atas garis MA50. Dan di atasnya dekat garis MA150 di harga 1.540. Jadi saat ini garis MA50 di harga 1.515, garis MA150 di harga 1.540. Beberapa kali bisa kita lihat berhasil break garis MA50, mencoba break garis MA150, gagal break, setelah berhasil break malah gagal menembus harga 1.600 dan turun kembali. Dan untuk garis MACD saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi, sedangkan asing masih terus distribusi saham JPFA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat JPFA masih ada potensi untuk naik mengetes garis MA150. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di sekitar harga 1.600. Jadi menurut saya JPFA juga menarik untuk dipantau untuk trading jangka pendek. Dan berikutnya BMTR bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun 4% lebih ke harga 354. Dan penurunan ini membuat BMTR turun kembali menuju garis MA50 yang saat ini di sekitar harga 350. Dan secara tren bisa kita lihat walaupun untuk tren jangka menengah masih bagus karena masih berada di atas garis MA50 150, tapi untuk 1 bulan terakhir ini BMTR trennya sudah mulai melemah. Ya, sebelumnya naik sangat tinggi, sempat menyentuh harga 460. Bisa kita lihat setelah itu trennya mulai melemah. Saat ini mulai turun mengetes garis MA50. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak turun. Selama masih bertahan di atas garis MA50, BMTR masih aman trennya menurut saya. Tapi hati-hati apabila garis MA50 ternyata terlewati dalam 1 minggu ke depan. Walaupun masih ada satu garis MA lagi di 150 di sekitar harga 308. Tapi penurunannya sudah lumayan dalam dari sekitar harga 450-an sampai garis MA 150. Jadi untuk teman-teman beli di harga bawah masih bisa di hold dan bisa berharap di garis MA 150. Tapi untuk teman-teman beli di harga atas, apabila masih hold selama masih bertahan di atas garis MA 150 tapi turun di bawah garis MA 50, kerugian teman-teman sudah lumayan besar. Dan garis MA 50 akan berubah menjadi resisten. Sehingga menurut saya harus hati-hati apabila garis MA 50 terlewati. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat pada penurunan 4% lebih ini masih ada distribusi. Asing terlihat melakukan distribusi, tapi 1 minggu terakhir ini asing secara keseluruhan masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BMTR masih ada potensi turun mengetes garis MA50. Apabila teman-teman mau coba entry, masih bisa masuk ke watchlist. Karena belum terkonfirmasi garis MA50 terlewati, masih ada potensi BMTR untuk bertahan di garis MA50 dan rebound kembali. Jadi bisa masukkan ke watchlist, bisa pantau pergerakan BMTR. Apabila menyentuh garis MA50 masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 380 sampai harga 400.
atau teman-teman mau hold terus selama garis EMA50 tidak terlewati pun masih oke. Karena seperti penjelasan saya, selama garis EMA50 masih bisa bertahan, secara tren BMTR masih bisa hold dan secara tren masih bagus. Tapi bedanya apabila garis EMA50 terlewati, menurut saya hati-hati, secara tren akan mulai jelek walaupun masih ada garis EMA 150. Karena garis EMA50 150 sana jaraknya lumayan jauh. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.